sehat hari ini? Sehat. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Omega Mentolas, izin sakit Ibu. Sama Marden Simasarayam, izin sakit Ibu. 2 orang ya. 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 Semoga yang sakit lekas sembuh. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Semua tadi pagi sarapan tidak? Sarapan. Mandi pagi tidak? Mandi. Baik. Hari ini siapa yang datang paling awal? Saya Ibu. Resti. Baik, Resti yang pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa dengan agama saya di Protestan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai pelajaran kami, Tuhan. Tuhan jawab dan melindungi kami, Tuhan. Jawab juga kematian yang akan mengajarkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Resti. Jadi tujuan kita berdoa itu agar dalam pembelajaran kita dipermudahkan dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita menyanyikan satu lagu nasional. Ibu minta semua berdiri. Nyanyi yang semangat ya. Ya. Pancasila, aku dapat mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil memutuskan pesan, pribadi bangsaku. Ayo maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, pembelajaran kita hari ini yang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Sekarang anak-anak keluarkan buku tema, alat tulis dan buku tulis. Sudah siap semua? Sudah. Saya tidak semangat, semangat pagi. Tepuk semangat. Semangat pagi-pagi, jangan mengantuk ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, melalui media PowerPoint, siswa dapat menjelaskan bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang kedua, dengan menonton video, siswa dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat membuat poster berdasarkan poster yang baik dan menarik dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau tanya. Pembelajaran yang kemarin,
Masih ingat? Masih. Masih ingat? Masih. Semangat. Kemarin kita belajar tentang apa minggu lalu? Globalisasi. Dan dampak positif dan negatif. dampak positif dan negatifnya. Nah, sekarang Ibu mau coba, masih ingat tidak? Apa itu globalisasi? Siapa yang bisa? Helen, silakan. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Iya, masa yang begitu cepat informasinya beralih ke belahan dunia. Globalisasi. Masih ingat ya? Masih. Masih. Baik, sekarang kita perhatikan ini. Gambar apa itu? Pizza. Gambar apa? Pizza. Pizza. Siapa yang sudah pernah makan pizza? Semua ya, rata-rata semua makan pizza. Sekarang yang mau tanya, kalian tahu pizza itu makanannya asal dari mana? Itali. Mereka tahu juga dari Itali. Itali itu ada di mana? Barat. Di luar negeri. Nah, kalau makanan orang luar negeri, kalian tahu? Coba Ibu mau tanya. Kalian tahu tidak makanan dari daerah kalian masing-masing? Nah, Ibu coba Maria Taneo. Berdiri. Asal dari mana? Soe. Makanan khas dari Soe apa? Jagung bose. Maria Taneo masih ingat dia makanan. Sudah pernah makan tuh jagung bose, Maria? Sudah, Ibu. Sudah. Berikut. Siapa yang masih ingat? Iya, Ardi. Asal dari mana? Keva. Makanan khas dari Keva apa? Jagung ketemak. Ardi sudah pernah makan? Sudah. Siapa lagi? Runi. Dari mana Runi? Alor. Makanan khas dari Alor? Runi pernah makan tidak? Iya. Berarti semua pernah makan dia makanan khas? Itu yang orang bilang, jangan lupakan tradisi atau kebiasaan di daerah sendiri. Pengaruh globalisasi ini sangat luar biasa. Seperti pizza. Pizza makanan orang Itali, tapi orang Indonesia pada makan semua toh, tanpa harus ke Itali. Oke. Nah, pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat untuk cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap kita cinta tanah air? Apa yang bisa kita lakukan? Ibu minta Resti Pobas berdiri. Iya. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Iya, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Siapa lagi yang bisa? Saya, Ibu. Iya, Laura. Mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Iya, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan. Lepuna ya, coba. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Iya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Nah, kebiasaan itu yang kita gunakan yang pertama tadi apa? Mencintai produk dalam negeri, produk Indonesia. Produk dalam negeri. Yang kedua, mempelajari sejarahnya. Mempelajari sejarah kemerdekaan. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, cinta tanah air ini sebentar dalam muatan SBDP ada proyek yang harus kalian kerjakan, tapi sebentar ya, yang berkaitan dengan cinta tanah air. Nah, berikut kita akan membahas tentang bentuk kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Sebelum kita masuk ke muatan SBDP, Ibu akan membahas sedikit muatan IPS tentang bentuk kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Kalian akan menonton dan menyimak video yang akan Ibu tayangkan.
Masih semangat? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perhatikan dan simak Anak-anak, baik-baik. pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya ya, supaya kalian juga mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Untuk itu kalian juga perlu klik tombol loncengnya ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang interaksi antar anggota ASEAN dalam bentuk kerjasama. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan setiap negara anggota. Kerjasama ASEAN yang semula dititik beratkan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, namun dalam perkembangannya juga menjalin kerjasama di bidang politik. Karena kita ketahui anak-anak, globalisasi yang sudah sedemikian luas ini, maka perlu adanya kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam menjaga perdamaian dan keamanan negara-negara di kawasan ASEAN, sehingga dibangunlah kerjasama politik dan pertahanan. Baik anak-anak, apa sajakah bentuk kerjasama ASEAN? Bentuk kerjasama ASEAN antara lain kerjasama di bidang ekonomi, bidang politik dan pertahanan, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Mari kita kupas satu persatu anak-anak. Nah, apa sajakah kerjasama di bidang ekonomi? Dalam bidang ekonomi, ASEAN berupaya menciptakan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Apa sajakah bentuk kerjasama di bidang ekonomi anak-anak? Baik, kita akan melihat. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Tokyo, Jepang. Jepang itu termasuk salah satu negara maju di Asia dan merupakan macannya Asia. Untuk itu, Jepang merupakan negara dengan pendapatan negara yang sangat besar. Dan oleh karena itu, Jepang menjadi tujuan untuk promosi ASEAN bagi perdagangan, investasi, dan pariwisata anak-anak. Tujuannya untuk apa? 1. Meningkatkan ekspor ke negara Jepang. 2. Meningkatkan penanaman modal. Dan yang ketiga, meningkatkan arus wisata Jepang ke negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah negara Jepang. Pusat promosinya ada di Tokyo anak-anak, ibu kota negara Jepang. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi adalah cadangan keperluan pangan ASEAN, terutama beras, untuk keperluan darurat. Cadangan pangan tiap-tiap negara antara lain Indonesia 12.000 ton, Malaysia 6.000 ton, Filipina 12.000 ton, Muang Thai 15.000 ton, dan Singapura 5.000 ton. Kerjasama yang ketiga di bidang ekonomi adalah menyelenggarakan pembangunan proyek industri ASEAN. Proyek industri itu dibangun di beberapa negara ASEAN antara lain. Yang pertama, pupuk urea amonia itu di Aceh, Indonesia anak-anak. Yang kedua, pupuk urea di Malaysia. Yang ketiga, pabrik tembaga di Filipina. Yang keempat, vaksin di negara Singapura. Dan yang kelima, abu soda di Thailand. Nah, itu adalah beberapa proyek industri bersama ASEAN anak-anak. Kita lanjutkan bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian baik di ASEAN maupun di dunia. Apa
Apa sajakah contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan? Nah, untuk kerjasama di bidang politik dan keamanan ini diadakan beberapa instrumen politik yang digunakan anak-anak. Yang pertama, ASEAN adalah kawasan damai, bebas, dan netral. Artinya, di ASEAN ini merupakan kawasan yang tidak ada peperangan dan juga bebas dan netral terhadap pengaruh dari negara lain yang memikat. Artinya, kita tidak memihak kepada salah satu blok atau salah satu negara yang berkuasa, anak-anak. Yang kedua, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Artinya, dalam instrumen politik ini, ASEAN juga membangun persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga instrumennya adalah kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Kita ketahui senjata nuklir itu merupakan senjata yang memusnahkan bagi kehidupan di muka bumi, anak-anak. Untuk itu, Asia Tenggara menjadikan kawasannya bebas dari senjata nuklir. Yang keempat, Forum Kerjasama dalam Bidang Politik dan Keamanan yang disebut dengan ASEAN Regional Forum atau ARF, anak-anak. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Beberapa contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan antara lain: 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Dan terorisme itu menjadi isu global, anak-anak. Terutama terorisme itu selalu dikaitkan dengan penduduk Muslim, anak-anak. Kita ketahui bahwa ASEAN ini beberapa negara adalah negara Islam dan negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Untuk itu perlu dibangun Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, anak-anak. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah, ini seringkali terjadi sengketa di antara anggota ASEAN itu terkait dengan perbatasan perairan, anak-anak. Nah, maka dari itu perlu kesepakatan dan komitmen bersama untuk mengatasi masalah sengketa di perairan, terutama di Laut Cina Selatan, anak-anak. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan perdagangan manusia, adanya bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional, anak-anak. Nah, hati-hati anak-anak kalau kita atau kalian menggunakan internet, ya, karena ada undang-undang ITE yang mengatur tentang penggunaan internet atau penggunaan di media sosial, anak-anak, baik dalam berkata-kata maupun bersikap. Yang berikutnya, kerjasama di bidang hukum, bidang imigrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh kerjasama di bidang politik dan pertahanan. Kita lanjutkan yang ketiga, kerjasama di bidang sosial budaya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komen di bawah video ini ya anak-anak. Ibu akan menjawab setiap pertanyaan dari kalian. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Ibu, terutama yang terkait dengan pembelajaran. Anak-anak, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dikenal dengan nama ASCC, ASEAN Social Cultural Community. ASCC bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi pada individu-individu
dan bertanggung jawab secara sosial dengan misi untuk mendapatkan solidaritas dan persatuan antar individu maupun antar anggota-anggota negara ASEAN itu sendiri. Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang sosial budaya antara lain penanganan narkoba dan solusinya. Nah, kita ketahui narkoba itu merupakan obat terlarang yang sangat mematikan anak-anak, maka dijadikan obat terlarang dan peredarannya itu perlu dijaga, dibatasi sedemikian rupa karena sering terjadi penyelundupan di beberapa negara termasuk Indonesia. Untuk itu perlu kerjasama ASEAN untuk menangani masalah narkoba dan mencari solusinya anak-anak. Yang kedua, penanggulangan dampak bencana alam. Nah, kita ketahui seringkali terjadi bencana alam di wilayah ASEAN, misalnya tsunami yang terjadi di Aceh dan juga berdampak pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu perlu kerjasama penanggulangan dampak bencana alam. Yang ketiga, perlindungan terhadap difabel atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata, pertukaran program acara TV ASEAN, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN, kemudian juga diadakan misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakan festival lagu ASEAN. Berikutnya, penanggulangan perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN, pekan film dan festival film, pertukaran acara radio dan televisi antar anggota, menyelenggarakan festival lagu, menyelenggarakan festival seni, menyelenggarakan program pertukaran artis radio atau televisi, dan menyelenggarakan SEA Games anak-anak. Baik, kita akan lanjutkan. Bentuk kerjasama yang terakhir adalah kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan meliputi 1. Membentuk SIMEO atau The Southeast Asian Ministers of Education Organization. SIMEO merupakan bentuk kerjasama regional dalam bidang pendidikan yang bertujuan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengusung pendidikan yang berkualitas. Berikutnya, yang kedua, membentuk AUN anak-anak. ASEAN University Network merupakan bentuk penerapan pilar komunitas sosial budaya dari ASEAN. AUN dibentuk untuk mempererat kerjasama, memperkuat solidaritas, dan mempromosikan program studi, penelitian, dan pendidikan. Melalui AUN ini, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk program pertukaran pelajar anak-anak. Yang ketiga, sebagai bentuk kerjasama, negara anggota ASEAN kerap memberikan penawaran beasiswa. Misalnya, Indonesia yang memberikan beasiswa pendidikan seni, kedokteran, atau bahasa untuk negara anggota ASEAN lainnya. Yang keempat, menggelar Olimpiade. Anggota negara di ASEAN turut mengadakan olimpiade di bidang pendidikan pada taraf regional Asia Tenggara. Apa tujuannya anak-anak? Yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjalin hubungan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya, pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN yang berprinsipkan demokrasi, berorientasi pada perdamaian, serta menghargai HAM. Iya, tadi kalian sudah simak dan nonton bersama bentuk-bentuk kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Baik. Tadi bentuk
bentuk kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN tadi apa saja? Yang pertama di bidang apa? Sosial budaya. Yang kedua di bidang apa? Ekonomi. Yang ketiga pendidikan. Yang keempat apa lagi? Keamanan dan politik. Keamanan dan pertahanan atau politik tadi. 4 itu ya, ingat baik-baik ya. Bentuk kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Yang pertama di bidang sosial budaya. Yang kedua di bidang ekonomi. Yang ketiga di bidang pertahanan politik dan keamanan. Yang keempat di bidang pendidikan. Nah, tadi bentuk kerjasamanya. Sekarang kita lihat peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN. Perhatikan baik-baik ya. Tepuk semangat. Semangat. Pagi-pagi Pak sudah mengantuk. Yang pertama, pelopor pendiri ASEAN. Indonesia sebagai pelopor pendiri ASEAN. Yang kedua, salah satu pemimpin ASEAN. Yang ketiga, Ibu minta Helen baca itu. Tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Yang keempat, Clara. Menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Yang kelima, Junior. Peran Indonesia dalam berbagai bidang lainnya. Iya, banyak sekali peran Indonesia di bidang lainnya. Nah, dari bentuk kerjasama yang kalian sudah nonton tadi, peran Indonesia dalam ASEAN, buka buku halaman 97. Buka buku halaman 97. Nah, di sini Ibu siapkan LKPD membuat peta pikiran kerja sama Indonesia di lingkup ASEAN. Perhatikan sini dulu. Ibu siapkan LKPD peta pikiran kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Untuk LKPD pertama, sebelum kalian mengerjakan, sebentar LKPD-nya ada 3. Tapi sebelum kalian menyelesaikan LKPD ini, Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang poster. Karena ada proyek bersamaan dengan LKPD ini, kalian akan menyelesaikan sebuah proyek, yaitu membuat poster. Nah, apa itu poster? Pengertian poster. Siapa yang bisa baca? Resti Pobas berdiri dan baca. Merupakan sebuah karya seni atau yang dapat berupa desain yang berisikan gambar yang huruf dan ditulis menjadi kertas kecil Maupun besar. Iya, sebuah karya seni atau yang dapat berupa desain grafis yang berisikan gambar dan huruf yang ditulis di media kertas kecil maupun besar. Tujuan poster. Tujuan poster ini sebagai sarana untuk mencari perhatian, saran iklan, pendidikan, berisi pesan maupun menyampaikan informasi tertentu. Nah, poster juga biasa ditempelkan di dinding-dinding sekolah dan tempat umum. Pernah lihat poster di pasar tidak? Pernah. Di jalan-jalan raya? Pernah. Pernah lihat? Pernah. Ya. Di sini ada contoh poster yang Ibu siapkan. Contoh poster yang Ibu siapkan. Ini contohnya. Contoh poster yang akan kalian kerjakan sebentar dengan tema cinta tanah air. Sudah perhatikan baik-baik?
Sudah perhatikan baik-baik? Nah, dalam membuat poster ada unsur-unsur yang harus diperhatikan. Dalam mengerjakan poster ada unsur-unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, memiliki sasaran yang jelas. Memiliki sasaran yang jelas. Yang kedua, pemilihan warna dan jenis huruf harus menarik supaya orang lihat. Kalau tempel itu sebelum orang baca isinya, orang lihat gambarnya dulu. Itu poster punya gambar. Seperti itu. Ya. Yang berikut, memiliki slogan produk untuk menarik pembaca dan sebagai jaminan yang diperoleh konsumen jika membeli maupun memanfaatkan barang atau jasa di poster tersebut. Poster juga bisa dipakai untuk menawarkan barang atau jasa. Barang yang mau dia jual bisa dibikinkan poster. Biasa di jalan ada poster tentang iklan itu rokok. Ada toh? Pernah lihat? Pernah lihat tidak? Iya, ini Suni, perhatikan di sini nak. Nah, yang berikut, perlu adanya logo dan nama perusahaan sehingga jelas siapa yang menghasilkan produk barang maupun jasa tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pembaca. Nah, ini merupakan unsur-unsur sebelum kita membuat poster. Nah, berikut Ibu akan bagikan kalian dalam kelompok. Ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Ada 2 LKPD dan 1 proyek. Ya, Ibu bentuk kalian dalam kelompok. Proyek harus selesai hari ini juga. Membuat poster dengan tema cinta tanah air yang sudah Ibu kasih contoh ini ya. Bisa? Bisa. Ada bawa kan spidolnya? Bawa. Ya. Baik. Sekarang Ibu bagi. Ona bangun. Ano bangun. Taneo bangun. Dari belakang Aryo. David, pindah ke sini. Di sebelah Junior. Laura. Ayu bangun. Veronica yang ke sini. Kelompok 1 di Helen, kelompok 2 di Laura, kelompok 3 di Clara, kelompok 4 di Resti. Oke. Berarti Musa ke ini, ke Caca belakang. Tambah di belakang. Ya. Baik. Ibu pastikan LKPD-nya. Diskusikan baik-baik. Kerja secara berkelompok ya, diskusi. Silakan. Mulai. Yang pertama, yang tadi. Ini peta pikiran kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Silakan.
Sudah? Ini sudah? Baik, sudah? Ya, berikut Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Ibu panggil kelompok yang lain, perhatikan kalau sudah selesai, siap. Perhatikan ke depan kalau mau kasih tanggapan, usul, saran. Ibu panggil kelompok 1. Silakan maju 2 orang saja ya, supaya mewakili. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Kerjasama sosial budaya, tujuan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial. Manfaat memperkuat integrasi negara-negara ASEAN dan menciptakan komunitas masyarakat yang kuat. Sikap sebagai warga negara, saling membantu dan mendukung agar terciptanya kerjasama yang diinginkan. Unsur-unsur pembuatan poster. 1. Memiliki sasaran yang jelas. 2. Pemilihan warna dan jenis huruf yang harus menarik karena menjadi daya tarik pembaca. 3. Memiliki slogan produk untuk menarik pembaca dan sebagai jaminan yang diperoleh konsumen jika membeli maupun memanfaatkan barang atau jasa di poster tersebut. 4. Perlu adanya logo dan nama perusahaan sehingga jelas siapa yang menghasilkan produk barang maupun jasa tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pembaca. Apakah dasar dengan benar teman-teman? Tidak. Kalau tidak ada inilah hasil karya kami, poster dengan tema cinta tanah air.
Sebentar baru Ibu panjangkan. Berikut kelompok 2. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan dari kami kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Contoh kerjasama bidang ekonomi, tujuan pembentukan pasar dan peningkatan produksi, manfaat memiliki hubungan perdagangan berupa ekspor dan impor dengan negara ASEAN lainnya. Sikap sebagai warga negara, saling membantu dan mendukung atas terciptanya kerjasama yang diinginkan. Unsur-unsur pembuatan poster memiliki sasaran yang jelas. Pemilihan warna dan jenis huruf harus menarik karena menjadi daya tarik pembaca. Memiliki slogan produk untuk menarik pembaca dan sebagai jaminan yang diperoleh konsumen jika membeli maupun memanfaatkan barang atau jasa di poster tersebut. Perlu adanya logo dan nama perusahaan sehingga luas yang menghasilkan produk orang maupun desa tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pembaca. Apakah ada saran dan pendapat? Hasil karya. Ini adalah hasil karya kami. Poster dengan tema Cinta Tanah Air. Apakah ada saran dan pendapat dari teman-teman? Tidak. Tidak ada, saya akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Tangan. Naik cantik. Hasil karya dari kelompok 2. Menarik. Aku cinta Indonesia, cinta tanah air. Baik. Berikut kelompok 3, silakan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan sudah kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kerjasama di lingkup ASEAN. Contoh kerjasama: pertahanan dan keamanan. Tujuan: menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian khusus di kawasan ASEAN. Manfaat: pertahanan, perdamaian dan stabilitas kawasan, keamanan maritim, hak asasi manusia dan upaya perdamaian serta resolusi konflik. Sifat sebagai warga negara: menaati adanya peraturan dan kerjasama tersebut. Unsur-unsur pembuatan poster. 1. Memiliki sasaran yang jelas. 2. Pemilihan warna dan jenis huruf harus menarik karena menjadi daya tarik pembaca. 3. Memiliki slogan produk untuk menarik pembaca dan sebagai jaminan yang diperoleh konsumen jika membeli maupun memanfaatkan barang atau jasa poster tersebut. 4. Perlu adanya logo dan nama perusahaan sehingga jelas siapa yang menghasilkan produk barang maupun jasa tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pembaca. Inilah hasil karya kami poster dengan bertema Cinta Tanah Air. Apakah ada saran dan pendapat dari teman-teman? Tidak. Ada saran dan pendapat. Sekian. Ya. Poster hasilnya Aku Cinta Produk-Produk Indonesia. Cantik juga. Berikut kelompok 4. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kami. Kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Contoh kerjasama: sosial budaya. Tujuan: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial. Manfaat: memperkuat interaksi negara-negara ASEAN dan menciptakan komunitas masyarakat yang kuat. Sikap sebagai warga negara: saling membantu dan mendukung agar terciptanya kerjasama yang diinginkan. Unsur-unsur pembuatan poster: memiliki sasaran yang jelas,
memanfaatkan barang atau jasa di poster tersebut. 4. Perlu adanya logo dan nama perusahaan sehingga jelas siapa yang menghasilkan produk barang maupun jasa tersebut sehingga meningkatkan kepercayaan pembaca. Inilah hasil karya kami dari kelompok 4. Poster dengan tema Cintailah Produk-Produk Indonesia. Apakah ada saran dan pendapat dari teman-teman? Tidak. Kalau tidak ada, saya akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ini hasil karya dari kelompok 4. Aku cinta produk-produk Indonesia. Baik, tadi kalian sudah menyelesaikan LKPD, 2 LKPD dan 1 proyek. Nah sekarang sebelum ibu mengakhiri, kita sudah paham semua ya tadi ya? Sudah. Untuk bentuk kerjasama, peran Indonesia, dan poster. Sudah paham semua ya? Sudah. Untuk hari ini paham? Paham. Masih semangat? Masih. Oke. Kita akan Ibu kasih evaluasi untuk hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, kita evaluasi dulu. Ibu kasih waktu hanya 7 menit. Langsung dikerjakan di kertas yang Ibu bagikan. Ada 10 nomor. Silakan diselesaikan. Nomor kerja masing-masing. Sabar, Ibu. Silakan. 6 menit. 10 nomor saja. Pilihan ganda. Langsung disilang di optionnya.
sudah? Sudah selesai? Sudah. Baik, Ibu kumpulkan. Bisa jawab semua? Bisa. Baik. Kalian sudah menyelesaikan evaluasinya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kesimpulannya, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang bentuk kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Yang kedua, peran Indonesia di lingkup ASEAN. Dan yang ketiga, pembuatan poster. Untuk materi hari ini semuanya paham? Semuanya sudah paham? Baik. Mungkin hari ini cukup di sini saja pertemuan kita hari ini. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Belajar dan belajar terus di rumah. Selalu baca buku, ingat ya. Ya anak-anak? Ya. Semangat pagi. Pagi. Ya. Berikut sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin doa. Iya, Laura. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya untuk agama saya Katolik. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan sebagai pelajaran ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan kami semua bisa mengerti. Semoga kami pulang, memudahkan kami berjalan, semoga bisa kita selamat. Doa kami sampaikan kepada Tuhan Maria, berkat doa kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Laura. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Pulang hati-hati di jalan. Ibu ucapkan selamat siang. Siang.